Saya sombong, Mbah. Saya sombong. Jangankan dukun seperti Anda. Dukun se-Indonesia saja, dukun santet terutama. Dukun santet se-Indonesia saya tantang, Mbah. Likhomsatun utfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Likhomsatun utfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Assalamualaikum, Mbah. Apa? Saya yang sudah janjian sama Mbah. Saya Nur Samsun, Mbah. Boleh jabat tangan, Mbah? Ora usah. Kenapa nggak boleh, Pak? Kenapa pakai masker, Mbah? Ben nggak kelihatan. Terus waktu video callan kok nggak pakai masker? Ben nggak dikenali. Oh, biar nggak dikenali. Apaan nih, Mbah? Nyan. Buat apa, Nyan? Buat apa? Orang lembut. Para lelembut. Lelembutnya di mana, Mbah? Lelembutnya di mana? Orang perewangan, Bu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan seorang dukun santet Mbah Suropati. Sang dukun ingin melawan kemampuan Gus Nur Samsun, yang didengarnya sangat sakti mandraguna. Kisah ini bermula dari dukun Suropati yang mendapatkan banyak cerita dari teman dukunnya, bahwa dunia perdukunan saat ini gempar, dengan munculnya guru spiritual yang bernama Gus Nur Samsun. Yang mana, Gus Nur Samsun biasa mendatangi para dukun, yang dikatakan sebagai orang sesat yang harus diberantas dan disadarkan. Tentu saja sang para dukun menjadi sangat marah. Sehingga kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat di antara mereka. Akan tetapi, ternyata Gus Nur Samsun memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu orang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Banyak para dukun yang akhirnya menyerah, dan kemudian bertobat sesuai dengan kehendaknya. Para dukun pun menjadi guncang dan khawatir. Mereka takut, jika Gus Nur Samsun mendatanginya dan menghancurkannya. Dan cerita tersebut, ternyata malah membuat sang dukun Suropati ini menjadi malah merasa tertantang. Sedikitpun dia tidak merasa takut. Bahkan, dia malah ingin menghentikan aksi Gus Nur Samsun tersebut. Sebab itulah dia kemudian menghubungi Gus Nur Samsun. Kalau memang Gus Nur Samsun orang hebat, dia menantang Gus Nur Samsun agar mendatanginya. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin menghabisinya. Dan ditantang oleh sang dukun. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Bahkan dia malah bersyukur, bahwa ada seorang dukun yang muncul di hadapannya. Sehingga tanpa perlu mencari, Gus Nur Samsun bisa menemukannya untuk ditobatkannya. Maka datanglah Gus Nur Samsun, menemui sang dukun di tempat yang sudah disepakati ini. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mbah, kan kita sudah janjian, Mbah, di sini, Mbah. Mbah, kenapa penasaran dengan saya itu kenapa? Aku pengen roh. Pengen tahu apa? Jalan duit kesaktian. Kesaktian apa? Saya nggak punya kesaktian. Punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya sampai mau cari apa? Aku pengen jajal kesaktianmu. Bentar, Mbah. Sampai tadi di telepon katanya Mbah pengabdi Pantai Selatan. Iya. Bisa dibuktikan dari Pantai Selatan itu seperti apa? Ya, pengen bukti apa?
Ya coba kalau Mbah memang benar pengabdi Pantai Selatan. Siapa itu namanya yang penguasa Pantai Selatan? Ini Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Lah, sampean bisa nggak memanggil Nyai Roro Kidul ke sini? Saya pengen ngobrol-ngobrol. Barangkali kalau Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Kidul itu, Ayo apa? ya saya barangkali saya bisa pacaran, kencan atau gimana. Besok malam minggu saya buat pacaran kan lumayan. Ora jadi penganutnya ora iso. Oh kalau nggak jadi penganutnya nggak bisa. Ora iso. Kira-kira Nyai Roro Kidul kalau bertemu dengan saya kira-kira mau nggak? Jadi penganutnya dhisik. Harus jadi penganutnya. Iya, toh. Kalau saya nggak mau jadi penganutnya, Ora bakal iso. nggak bakal bisa. Ora iso. Oh gitu. Tapi konon ceritanya begini Mbah. Seorang pemimpin di Indonesia ini biasanya didampingi sama Nyai Roro Kidul. Kan pemimpin Indonesia ini orangnya baik-baik Mbah. Itu mitos atau bukan Mbah? Aku duduk urusanku toh. Oh bukan urusan Mbah. Oke. Jadi selama Mbah mengabdi Pantai Selatan itu apa yang didapat? Apa? Belajar ilmu nyantet. Belajar nyantet. Belajarnya sama Nyai Roro Kidul. Iya. Emang bagaimana komunikasinya bagaimana? Cara memanggilnya bagaimana? Ini urusanku. Saya pengen tahu bisa nggak? Boleh nggak iso. saya? Kenapa nggak bisa? Kowe duduk penganute. Oh saya Ora bukan iso. penganutnya. Kan saya pengen tahu saja Mbah yang memanggil Nyai Roro Kidul, saya pengen melihat gitu. Kuwi lah aku Kenapa dirahasiain Mbah? duduk urusanku. Mbah takut kalau Nyai Roro Kidul nanti suka sama saya, nggak suka sama Mbah. Ora urusan Mbah namanya siapa? Suropati. Suropati. Kemarin saya sempat datangin sama Suropati. Ini Suropati baru lagi. Suropati yang mana ini Mbah? Mbah aslinya mana sih? Aku dah. Nah, aslinya mana? Mbuh aku Mbah orang mana? Kenapa nggak mau ngasih tahu orang mana Mbah? rahasiaku. Rahasia terus. Kenapa Mbah pakai masker? Coba dibuka maskernya Mbah. Ora usah. Saya pengen lihat. Ah. Saya pengen lihat. Mbah Ora tatonya iso. kan banyak. Tatonya banyak nih Mbah. Mbah biasa aja Mbah duduk mah Mbah. Jangan kayak gini Mbah. Ini buat apa Mbah kayak gini Mbah? Ritual. Buat ritual. Kenapa di ritual mah? Udah berapa lama jadi praktisi? Aku suwe. Udah lama jadi praktisi. Terus Mbah kan pengen penasaran sama saya. Mbah menganggap saya punya kesaktian. Saya kan bilang saya tidak punya kesaktian. Dan saya sudah datang ke sini. Tujuan saya pengen ngobrol sama Mbah baik-baik. Dan pengen mengajak Mbah taubat. Menawarkan taubat nih Mbah. Belajar agama. Gimana? Tobat iki apa? Tobat ke apa? Tobat itu ya menghentikan dari perkara yang mungkar. Berhenti. Tidak mengulangi lagi perkara yang musyrik, syirik, mungkar, kejahatan. Itu namanya tobat Mbah. Gimana? Mau nggak? Pangan apa? Makan ya makan biasa, bahkan biasanya makan nasi, paling satu piring juga udah kenyang. Gitu. Kira-kira Mbah kalau saya kasih makan nasi satu ember, bisa nggak makan? Aku mangan menyan karo kembang. Oh makannya menyan sama kembang. Ini ada kembang, kenapa nggak dimakan nih? Nih, kenapa nggak dimakan? Kenapa? Mbah asik juga. Mbah, begini Mbah. Saya duduk ya Mbah. Saya duduk. Aduh. Mbah pernah nonton video saya? Gak tahu. Nggak pernah nonton video saya. Gak tahu. Kok bisa dapat nomor saya dari mana? Hah? Ini kok gaib. Oh emang ada nomor HP dari gaib, Bisian gaib. bisian gaib. Gaib siapa yang ngasih tahu? Urusan. Urusanku terus. Saya juga pengen tahu Mbah, pengen ikut urusannya Mbah. Ora iso. Pengen ikut urusannya. Ora oleh. Bas, gini aja lah Mbah. Daripada lama-lama ini udah ini Mbah. Udah malam. Saya juga harus pulang, kumpul-kumpul sama anak istri. Tiap hari, tiap malam saya nggak pernah kumpul sama anak istri. Kumpulnya sama dukun-dukun sedeng seperti Mbah. Biasa Mbah kaget Mbah, nyonge Mbah. Anyongnya kaget Mbah, nyonge Mbah. Jadi saya pengen menawarkan Mbah satu, yaitu tobat, tidak mengulangi perkara mungkar, musyrik, syirik lagi, dan kejahatan, tidak mengulangi lagi. Kedua, saya pengen menawarkan Mbah supaya belajar agama. Bagaimana Mbah? Mau nggak Mbah? Ora iso. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Apa urusanmu? Ya urusan saya cuman saya mengingatkan Mbah. Mbah ngapain pengen bertemu saya kalau saya tidak punya tujuan? Dan Mbah pasti punya tujuan. Kenapa? Tujuannya apa? Aku pengen jajal kowe. Jadi apa? Home pimpah. Nah, gitu. Saktenmu sak piro? Atau pink sweet. Atau sweet gitu. Aku pengen jajal saktenmu. Sweet ya, Mbah. Kesaktian apa? Saya nggak punya kesaktian, Mbah. Aku ora percaya. Kenapa dibakar-bakar, Mbah? Asapnya bau, Mbah. Udah saya di sini, weh. Buat apa? Oh, kalau pengen jajal kesaktian ya silahkan, Mbah. Ngapain diam dari tadi? Udah tunjukin kalau memang mampu. Tunjukin saja. Saya sombong, Mbah. Saya sombong. Jangankan dukun seperti Anda. Dukun se-Indonesia saja, dukun santet terutama. Dukun santet se-Indonesia saya tantang, Mbah. Tuh, daripada saya repot-repot cari dukun santet, biarkan dukun santet menemui saya, Mbah. Udah banyak dukun yang datang ke rumah saya, dukun santet. Masuk ke rumah gak bisa masuk. Tuh. Kalau berani datang ke rumah saya, Mbah. Buktekno. Ya, saya diam di sini nih, saya diam. Dari tadi saya tungguin juga nggak keluar kok kekuatannya. Ya gak kawan-kawan. Dukun sedeng ngecaprak baik gitu kan.
Ha, ha. Saya nawarin baik-baik, Bah. Lama. Apa pekerjaan, Bah? Silahkan tunjukin ke saya. Kerjaanku nyantet. Nyantet mau nyantet siapa? Saya sudah di sini. Nyantet saya. Ya, Nyantet kameramen saya berani nggak? ya, Nyantet saya berani. ya. Wani. Saya juga nggak takut, Bah. Saya sudah nunggu dari tadi. Mbahnya lama ya, kawan-kawan. Cemen, Mbahnya. Banci, Mbahnya. Banci, Bah. Banci. Santai, Mbah. Santai. Saya juga nggak akan takut, Bah. Apaan kayak gini, yang ini apaan? Saya nggak akan takut, Bah. Ini apaan ini kayak gini? Hah? Saya juga nggak akan takut ini kayak gini. Nggak akan takut, Bah. Santai, Mbah. Santai. Full kekuatannya fullin. Kalau memang mampu. Lumayan juga, Mbah. Tenang, Mbah, tenang. Gitu aja kemampuan, Mbah. Dah, gini saja, Mbah. Sampai bawa teman nggak? Oh, Saya dengar suara orang tertawa. Sampai jangan bohong. Saya dengar orang tertawa ini. Siap-siap ya, siap-siaga ya. Hati-hati kalau ada serangan dari belakang. Jadi begini, Mbah. Saya akan serius menanggapi, Mbah. Saya akan keluarkan tenaga saya sepenuhnya, tapi ada syaratnya. apa gue syaratmu? Kalau saya yang menang, sampai harus mengikuti apa permintaan saya. Apa permintaan? Itu harus lenggowo. Harus ikhlas, lenggowo ya. Syaratanmu apa? Persyaratan saya, Mbah harus taubat dan ilmu Mbah akan saya cabut dan Mbah harus bersyahadat. Sanggup? Nek, gue bisa menang, ora apa-apa. Saya akan menang, Mbah. Saya punya Allah. Tapi Sopo? kalau saya kalah, apapun yang Mbah minta saya kasih. Bukti omonganmu. Mbah mau minta apa kalau saya kalah? Rasa pernah musik dukun santet nek. Kalau saya kalah tidak boleh mengusik dukun santet lagi. Ya, Ya, hanya itu saja. ya, Oke, saya terima, Mbah. Sepakat ya, Mbah? ya. Oke. Mau begini atau berdiri atau berlari atau lari maraton atau bagaimana? Atau sweet? Allahu Akbar. Enggak ngalahin saya. Kuat nggak? Hah? Kuat nggak? Biar tahu rasa santet ya. Nah, kerisnya sampai bengkok-bengkok nih. Apaan ini? Sampean saya santet dulu biar tahu rasa sampean.
Enak gak rasanya sandat? Mampu berdiri nggak? Mampu berdiri nggak? Kenapa nggak mampu berdiri? Hah? Kenapa nggak mampu berdiri? Sekarang mengaku kalah atau tidak? Kalau tidak saya bunuh. Sekarang mengaku kalah atau tidak? Iya. Hah? Kalah. Mengaku kalah atau tidak? Iya. Kalah atau tidak? Iya. Mau bersahadat tidak? Iya. Mau bersahadat atau tidak? Iya. Mau bersahadat atau tidak? Terjadi pertarungan yang cukup hebat Busnur Samsun dengan dukun Suropati. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Busnur Samsunlah yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Ketika ilmu hikmah itu menghantam, sang dukun itu langsung tumbang tak berdaya. Di saat itulah dukun Suropati kemudian menyerah. Dia mengakui kehebatan ilmu hikmah dari Busnur Samsun. Dan tidak hanya itu saja, dia bertobat, dan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berjanji untuk tidak lagi melakukan kesesatan, dan akan senantiasa menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Busnur Samsun merasa bersyukur, bahwa sang dukun yang tersesat itu bisa dia sadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Dan juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.